guys, dunia penuh misteri. Kali ini aku akan membahas tentang cerita mistis seorang pendaki gunung Ciremai guys. Ini tuh serem banget. Oke, jangan lupa simak guys. Ciremai ini guys menjadi destinasi favorit oleh semua orang guys, apalagi yang suka mendaki. Ini guys, Gunung Ciremai ini menyimpan banyak misteri guys. Oh my god! Wow! Oh my god! Kisah mistis dari seorang pendaki. Nah, ini berawal dari sok pendaki 3 orang ya guys. Sebut saja namanya A, B, dan C ya. Nah, ini ya guys, selama mendaki di Gunung Ciremai ini, dia dengar suara yang sangat aneh banget guys. Itu sangat misterius banget gitu loh ya. Sebelum dia mendengar sesuatu yang sangat misterius, mereka ternyata juga diikuti oleh seekor burung hitam dan lebah atau biasa disebut dengan tawon hitam guys. Tawon hitam dan burung hitam ini guys mengikuti mereka bertiga tuh sebelum naik ke gunung. Jadi sebelum naik ke gunung tuh dia masih di bawah tuh, itu sudah diikuti guys. Seolah-olah ini kalau si satwa ini telah menunjukkan jalan kepada ketiga orang itu guys. Nama burung ini ya guys, Anis Gunung. Gunung ini tuh merupakan gunung jenis makan cacing guys. Muncul burung ini ya karena katanya adanya cacing yang bermunculan di gunung itu guys, akibat sisa makanan yang ditinggalkan oleh pendaki lain guys. Ini ya guys, kata orang-orang setempat daerah situ guys. Kalau para pendaki 3 ini atau para pendaki sebelumnya mengalami hal mistis ini karena bisa disebut dengan kelelahan guys. Nah, tetapi pendaki 3 ini guys bukan karena kelelahan, memang karena dia itu naik di gunung itu ada suara misterius guys. Suaranya itu seperti suara gamelan guys. Aneh banget nggak sih, di gunung ada suara gamelan kayak acara wayang atau acara jenisnya kayak acara orang zaman dahulu gitu loh guys. Nah, si 3 pendaki ini guys setelah itu di titik yang dia mau, jadi di titik yang dia mau tuh titik saat ia mau camping guys. Dia mau camping di pucuk. Nah, dan satwa yang mengikuti mereka itu ya mengantarkan mereka sampai ke puncak guys, mengantarkan dengan selamat guys. Setelah 3 orang ini sampai di puncak, hewan satwa itu pun langsung pergi guys dari lokasi itu. Setelah pergi hanya ketiga orang itu guys di tenda itu ya. Setelah mereka tuh beres untuk mendirikan tenda dan lain-lain, mereka langsung masuk ke tendanya guys untuk mempersiapkan makan malam guys. Nah, mereka masak-masak di depan campingannya guys. Di depan campingannya tuh mereka tuh asik banget masak ya dengan bestinya ya. Jadi akrab banget mereka tuh, besti sejak kecil guys ternyata mereka ya. Nah, saat si A ini guys mencari kayu di dalam hutan yang ada di gunung itu ya, si A ini mendengar suara gamelan guys di arah hutan itu. Si A ini pun mencari tuh, menengok ke kiri, ke kanan, ke belakang, gak ada wujudnya, hanya suara gamelan saja guys. Dia tuh semakin panik ya, ada rasa takut dalam dirinya karena itu suara aneh banget. Dia itu guys langsung lari dari hutan itu guys, berlari sangat cepat gitu. Tetapi anehnya ya, si A ini berlari yang dengan sangat cepat, tapi kenapa nggak nyampe di tujuan gitu loh guys. Si A ini terus dikelilingi oleh tempat yang sama gitu loh guys. Harusnya kan kalau berlari tuh tempatnya tuh beda kan, ini enggak, tempat yang sama guys. Dia semakin panik guys, dan setelah panik ya itu langsung menelepon si temannya, si B dan si C. Saat
dia menelepon guys, tiba-tiba tuh baterai di ponselnya itu habis guys, padahal awalnya tuh penuh banget HP-nya. Dia semakin panik guys, dan dia terus berusaha berlarian guys, tapi tidak sampai apa aja di lokasi itu terus guys, hingga dia itu sangat kelelahan gitu loh ya. Tapi guys, saat dia terus berputar-putar di situ tuh ya, ada suara gamelan lagi guys bermunculan. Suaranya itu tuh awalnya tuh jauh banget jaraknya ya. Nah, tiba-tiba semakin mendekat dan mendekat guys. Dekatannya itu seperti di tatapannya gitu loh guys, tapi nggak ada wujudnya. Itu sangat pusing banget guys merasakan hal yang sangat mistis ini. Setelah ini tuh dia langsung pingsan guys, karena dia nggak kuat dengan hal-hal yang seperti ini. Dan si temannya ini ya, si B dan si C, menunggu di daerah camping itu guys. Mereka panik banget, dimana si A kenapa nggak datang gitu ya kan. Nah, si B dan si C tuh menjemput si A ke tempat si A mencari kayu guys, padahal tuh deket banget gitu loh lokasi hutannya dengan lokasi dia camping. Mungkin hanya berjarak 3 menit saja guys, nggak begitu jauh gitu loh. Tapi kenapa ini aneh banget gitu ya, saat si B dan si C mendekat ke arah hutan itu guys untuk mencari si A, ternyata si A tuh udah terhempas di tanah guys. Melihat gini saja tuh, si B dan si C hanya melihat dengan tatapan gini, udah terlihat tuh temannya si A yang terhempas di tanah itu guys. Langsung tuh si B dan si C langsung menghampiri si A guys, karena si B dan si C ini juga panik juga, kenapa dia tiba-tiba pingsan gitu ya kan. Nah, B dan C tuh mendekat ke arah dia guys, ke arah si A itu. Si A tuh langsung tuh dibawa ke tempat campingan. Saat dibawa ke tempat campingan itu ya, si A itu spontan sadar guys. Si A itu langsung bercerita kalau di arah hutan itu ada suara gamelan yang sangat misterius guys. Nah, dan ternyata nih si B dan si C mengalami hal sama guys. Dia mendengar suara gamelan juga, karena mereka bertiga sama-sama mendengar suara gamelan yang sangat aneh itu. Mereka bertiga itu ya sangat panik banget guys, karena mengalami hal yang sama, tetapi beda lokasi. Nah, setelah mereka semakin takut dan besoknya tuh mereka berkeinginan untuk pergi dari gunung itu guys, karena mereka sudah tidak nyaman sekali gara-gara suara gamelan itu. Mereka tuh ya langsung kabur tidur guys. Mereka ketakutan banget ya kan. Mereka benar-benar tidak bisa menikmati lokasi gunung itu dengan rileks dan tenang guys. Nah, saat mereka bertiga itu ya tidur di satu tenda, tiba ada suara gamelan lagi guys. Ketiga orang itu tuh ya mendengar suara gamelan itu juga. Mereka juga semakin panik dong ya kan. Mereka bertiga semakin takut dan cemas guys, kenapa ini terus-terusan begini gitu ya kan. Sudah mereka bertiga tuh kayak capek banget, stres gitu ya kan, memikirkan hal-hal yang di luar logika. Nah, mereka terus dihantui dengan suara gamelan itu guys. Mereka mencoba untuk menenangkan diri di dalam tenda guys, hingga mereka tuh tidak berani keluar dari tenda itu. Mereka terdiam di situ karena tuh ya suara gamelan ini awalnya tuh berjarak jauh banget gitu ya. Tiba-tiba suara itu tuh mendekat dengan perlahan ke arah mereka guys. Mendekat dan semakin mendekat guys. Nah, saat suara gamelan itu mendekat ke arah camping mereka tuh semakin mendekat gitu ya. Nah, mereka bertiga tuh mencoba untuk tenang, santai, dan tidak perlu panik gitu ya, karena situasi di situ sudah jam 12 malam guys. Nah, setelah itu si A ini ya mencoba untuk mendekat
melihat keluar, tetapi mereka melihat keluar dengan mengintip di pintu campingnya, guys. Dia membuka pintu campingnya dengan sangat pelan dan terbuka dengan sangat kecil, guys. Karena kalau terbuka semua tuh, mereka akan semakin takut dan panik, ya kan. Dan setelah resleting di pintu campingnya tuh dibuka, seret, si A tuh mengintip, guys. Mengintip ya, ada apa gitu, seret gitu. Saat ia mengintip dengan perlahan, guys, karena ia takut gitu ya kan. Nah, setelah diintip tuh, set, matanya begini-begini ya kan. Nah, ternyata guys, di depan mereka itu ada suatu acara kayak zaman dahulu gitu ya kan. Acara dengan diiringi musik gamelan, guys. Si A ini langsung tuh mundur dari lokasi pintu itu, guys, karena dia semakin takut gitu loh ya. Setelah si A mundur tuh, si B mencoba untuk mengintip juga, guys. Kenapa, ada apa gitu di luar. Si B kepo. Nah, langsung tuh diintip, set toh menoleh begini. Nah, sama guys, si B melihat hal yang sama. Nah, si B tuh semakin mundur juga tuh, set, mundur sampai di pojokan camping itu, guys. Nah, ini giliran si C, guys. Dia juga penasaran ya kan. Saat si C ini melihat juga ya, si C ini mengalami hal yang sama, guys. Terlihat ada acara di depan lokasi camping dia, tetapi acara camping ini ya, mereka semua tuh kayak memakai baju zaman dahulu gitu ya, kayak bukan orang-orang zaman sekarang. Nah, mereka bertiga semakin panik ya kan. Nah, mereka bertiga langsung tuh jepipis di pojokan, guys, karena sangat takut banget. Saat mereka memojok di pojokan campingannya, guys, hingga nggak sadar tuh, si 3 orang itu nggak sadar kalau tiba-tiba sudah pagi, guys. Saat pagi hari tiba, mereka langsung berkemas-kemas dan langsung turun, guys. Dan mereka bertiga sangat trauma dengan lokasi itu, dan mereka bertiga nggak memutuskan untuk camping lagi, guys, di gunung manapun, karena kejadian di luar Nurul kok Nur logika maksudku ya kan. Oke guys, itu saja cerita dari aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Dadah.